Justru malah kurikulum Merdeka itu bertujuan untuk menjadikan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sobiran di TH Podcast. Sobat TH, SMK Tunas Harapan Pati selama 2 tahun ini sudah memberlakukan kurikulum Merdeka. Dan kita juga sudah menjadi sekolah pusat keunggulan. Nah, bagi Anda yang belum tahu apa itu sekolah pusat keunggulan dan apa itu kurikulum Merdeka, di dalamnya bagaimana atau isinya bagaimana. Nah, saya hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa. Istimewanya kenapa? Karena beliau ini datang dari Direktorat SMK. Non jauh dari Jakarta sana, jauh-jauh ke Pati. Wah, siapa beliau? Yuk kita kenalan saja dengan beliau. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Dr. Taufik Damarjati MT. Wah. Selamat datang di SMK Tunas Harapan Pati Pak Taufik. Pak Taufik nggih leres nggih? Betul. Wah, selamat datang juga di TH Podcast. Ini Pak, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Mungkin Sobat TH yang ada di rumah itu masih belum tahu mengenai kurikulum Merdeka, mengenai sekolah pusat keunggulan. Mungkin pertanyaan saya nanti akan seputar itu Pak. Nah, kita mulai yang mana dulu nih Pak? Silakan aja. Dari mana? Mumpung ada Pak Taufik ini, kita mulai dari SMKPK dulu ya Pak ya. Baik. Apa itu Pak SMKPK Pak? Baik, jadi SMK Pusat Keunggulan ya atau SMKPK itu adalah sebuah program atau intervensi pemerintah yang erat kaitannya dengan revitalisasi SMK. Nah, kalau kita bicara revitalisasi SMK itu kita perlu melihat semacam dasar hukumnya yaitu dari instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 gitu ya tentang revitalisasi SMK. Dan dalam prosesnya memang revitalisasi SMK ini bertransformasi. Dia bertransformasi mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Kemudian juga berbasiskan evaluasi dari program-program sebelumnya gitu. Sehingga di awal dari SMK revitalisasi yang hanya diintervensi dari sisi sarana dan prasarana, kemudian bertransformasi menjadi SMK Center of Excellence. Yang diintervensi tidak hanya sarana prasarana tetapi juga pengembangan SDM. Dan selanjutnya gitu di tahun 2021 bertransformasi menjadi SMK Pusat Keunggulan. Ya, yang tidak hanya diintervensi dari sisi sarana prasarana tetapi juga dari sisi SDM, penguatan karakter, kurikulum dan juga pendampingan. Nah, pendampingan ini oleh perguruan tinggi dan juga oleh unit pelayanan teknis dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ya, dalam hal ini adalah Balai dan juga Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi yang jumlahnya ada 7 se-Indonesia. Ada 7 se-Indonesia ya Pak ya. Tadi pendampingan tadi Pak, kenapa harus perguruan tinggi Pak ya? Kenapa kok tidak yang lain begitu? Ya, jadi sebetulnya perguruan tinggi ini kan kita anggap sebagai kakak gitu ya, sebagai kakak. Sebagai mungkin yang sudah lebih dulu gitu ya, malang melintang di pendidikan, dunia pendidikan, karena memang juga sebagian besar perguruan tinggi yang mendampingi juga bukan perguruan tinggi yang biasa-biasa saja gitu, kebanyakan memang perguruan tinggi yang memang sudah levelnya senior lah seperti itu, atau mereka memiliki keunggulan-keunggulan dari sisi penguatan manajerial, karena memang dari pendampingan ini diharapkan akan muncul transformasi dari pengelolaan sekolah. Ya, yang tadinya mungkin konvensional menjadi berbasis kewirausahaan seperti itu. Jadi kepala sekolah ya diposisikan seperti CEO gitu ya, seperti Chief Executive Officer seperti itu. Kemudian juga pengelolaannya juga tidak konvensional ya, artinya juga mungkin juga berbasis IT dan lain sebagainya. Itu yang kami harap perguruan tinggi itu bisa melakukan pendampingan pada topik-topik tertentu seperti itu.
iya. Kenapa Pak? Tapi kenapa kok pendidikan vokasi ya? Kenapa difokuskan ke pendidikan vokasinya? Memang pesan presiden itu apa? Mungkin ada pesan dari presiden kok mengapa harus memperkuat vokasi kita Pak? Iya, jadi sebagaimana tuntutan undang-undang ya, undang-undang sistem pendidikan nasional di mana memang SMK itu kan untuk menyiapkan lulusannya siap kerja seperti itu. Sehingga ketika ada masalah dari sisi kesiapkerjaan dari tenaga-tenaga kerja atau SDM yang ada di Indonesia, ya tentu saja sasaran awalnya adalah satuan pendidikan yang memang dikhususkan untuk mempersiapkan lulusannya siap kerja, yaitu SMK gitu ya, dan juga pendidikan vokasi lainnya seperti perguruan tinggi vokasi seperti itu. Jadi memang penguatan itu oleh Pak Presiden diarahkan kepada bagaimana melakukan revitalisasi pendidikan vokasi. Dan dalam melakukan revitalisasi itu juga Presiden selalu mengungkapkan bahwa tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Tidak bisa misalnya Kemendikbud sendirian yang melakukan revitalisasi. Harus kita melakukan namanya sinergi nasional gitu ya. Sinergi nasional itu apa istilahnya ya? Peningkatan kolaborasi. Kolaborasi. Gitu ya. Kolaborasi dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, juga dengan industri, dengan perguruan tinggi gitu, sehingga nantinya tercipta ekosistem revitalisasi yang kuat seperti itu. Oh iya. Berarti intinya memang untuk Indonesia. Betul. Apalagi memang mohon maaf karena salah satu penyumbang pengangguran terbesar itu ada di SMK. Oh iya Pak. Kemudian dalam memilih SMK PK itu sendiri, apakah ada kriterianya? Oh sekolah misalkan SMK Tunas Harapan Pati dikategorikan sebagai sekolah pusat keunggulan. Ini tata caranya atau kriterianya bagaimana cara memilihnya itu Pak? Iya, jadi untuk kriteria SMK pusat keunggulan sendiri sebetulnya sangat terbuka. Artinya kita punya Kemendikbud 165 tentang SMK pusat keunggulan. Di situ sebetulnya sudah ada kriterianya. Jadi minimum akreditasinya apa, kemudian jumlah siswanya berapa, kemudian juga diharapkan sekolahnya memiliki misalnya minimum ada 2 guru yang tersertifikasi industri atau memiliki sertifikat kompetensi seperti itu. Jadi kriterianya sangat terbuka. Gitu. Jadi semua sekolah yang ingin misalnya dikembangkan menjadi SMK pusat keunggulan tinggal lihat aja kriteria-kriteria itu dan mempersiapkan sebaik mungkin. Karena apa gini Bapak? Banyak sekali sekolah-sekolah bagus gitu ya. Yang pada saat seleksi itu dalam tanda kutip gagal. Karena apa? Karena mereka kalau bahasanya itu nyepelek kayak gitu ya. Jadi saya itu udah sekolah bagus gitu. Ngapain juga nyiapin syarat-syarat seperti ini gitu. Akhirnya banyak yang gugur gitu, Jadi bukan hanya sekolahnya itu harus bagus, tapi juga sekolahnya harus siap untuk mengikuti seleksi itu sendiri. Berarti semua sekolah SMK itu berpeluang untuk menjadi sekolah pusat keunggulan. Betul. Yang penting mau mempersiapkan itu tadi. Betul sekali. Nah, kira-kira jenis-jenisnya mungkin SMK PK itu ada nggak Pak? Mungkin SMK PK yang bagaimana atau bagaimana? Ya, jadi untuk SMK pusat keunggulan memang sementara ini kami hanya punya 3 skema ya. Yang pertama adalah skema yang reguler, ya reguler itu yang baru gitu, reguler yang baru. Kemudian juga ada yang reguler yang lanjutan. Yang lanjutan itu artinya adalah sekolah atau SMK yang tahun 2021 sudah ditetapkan menjadi SMK pusat keunggulan. Kemudian di tahun 2022 ini diintervensi kembali. Dan yang terakhir yang apa istilahnya ya mungkin pilot project kami di tahun 2022 adalah SMK pusat keunggulan skema pemadanan dukungan. Skema pemadanan dukungan. Nah, itu SMK pusat keunggulan skema pemadanan dukungan itu adalah SMK yang dibantu gitu ya oleh mitra dunia kerja atau industri yang mana bantuan yang diberikan oleh industri atau intervensi yang diberikan oleh industri akan kami kurasi, akan kami evaluasi dan kami berikan pemadanan yang sebanding dengan apa yang diberikan oleh industri. Jadi kalau misalnya industri memberikan bantuan berupa in cash atau in kind ya, berupa uang atau mungkin berupa kegiatan, kita lihat misalnya kita nilai 500 juta gitu. Kami dari pemerintah gitu juga akan memberikan intervensi dalam bentuk bantuan ke sekolah juga senilai 500 juta gitu.
iya. Itu yang dinamakan pemadanan dukungan gitu. Jadi ada iya. kesepadanannya seperti itu. Nah ini SMK Tunas Harapan Pati ada di posisi apa ini Pak? Kalau SMK Tunas Harapan Pati setahu saya memang ikut di skema pemadanan dukungan ya. Skema pemadanan dukungan dan kalau tidak salah ini mendapatkan intervensi dari konsorsium pengusaha peduli vokasi kalau tidak salah. Lumayan itu ya, gede itu. Oh iya. Wah luar biasa berarti Pak ya. Oh iya Pak, terkait dengan kurikulum Pak. Kebetulan Pak Taufik ini juga menjabat sebagai pengembang kurikulum ya Pak ya di Direktorat SMK Pak ya. Wah sekarang ini kurikulum yang banyak dipertanyakan orang-orang ini Pak. Sobat yang ada di rumah itu tanya, bedanya kurikulum Merdeka yang sekarang itu dengan kurikulum 2013 itu apa? Baik. Kenapa sok berubah-ubah terus itu kenapa? Itu pertanyaan yang sederhana sebenarnya Pak. Iya. Baik, jadi kita perlu pahami gitu ya bahwa kurikulum Merdeka ini merupakan bagian dari program Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar. Di mana program Merdeka Belajar itu banyak bentuknya. Termasuk SMK Pusat Keunggulan juga bagian dari program Merdeka Belajar juga. Guru penggerak, kemudian juga sekolah penggerak itu juga program dari Merdeka Belajar gitu. Dan kurikulum Merdeka ini merupakan perwujudan dari program Merdeka Belajar itu sendiri. Seperti itu, di mana untuk kurikulum Merdeka ini sebetulnya dilatar belakangi dengan ya semakin cepatnya gitu ya perkembangan zaman gitu ya. Kemudian juga melihat dari prestasi Indonesia di kancah internasional juga yang mungkin yang bukannya makin bagus gitu kok kayaknya makin memburuk atau mungkin malah stagnan gitu. Apalagi mungkin sekarang ya dengan beragam dampak baik itu mungkin krisis ekonomi, mungkin perang, mungkin juga Covid itu juga akan menambah istilahnya menambah beban dari lulusan khususnya SMK gitu ya untuk mampu beradaptasi dengan perubahan itu gitu. Nah itulah kenapa memang kita berusaha untuk berinovasi dalam hal ini adalah mengembangkan namanya kurikulum Merdeka. Nah kurikulum Merdeka ini sebetulnya juga bukan hal yang baru karena juga ada banyak hal-hal yang kurang lebih sama dengan kurikulum yang sebelumnya gitu, kurikulum 2013 misalnya seperti kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan gitu ya, berbasis satuan pendidikan. Itu dulunya kita kenal KTSP gitu ya, sekarang kita ada KOSP. Sebetulnya hampir sama gitu ya, dokumen-dokumen di dalamnya juga hampir sama gitu ya. Mungkin hanya beda semacam penamaan dan model saja. Kalau dulu kita kenal silabus, sekarang kita kenal namanya alur tujuan pembelajaran gitu ya, dengan format yang kalau kita kenal di kurikulum Merdeka itu memang tidak ada format baku ya. Jadi kita hanya mengenal ada prinsip-prinsipnya saja. Jadi prinsip-prinsip dalam pengembangan alur tujuan pembelajaran itu harus ada ini. Gitu. Formatnya seperti apa itu Merdeka. Nah itulah kenapa itu dinamakan kurikulum Merdeka gitu. Bukan Merdeka Belajar, bukan boleh belajar, boleh tidak belajar. Nah gitu. Justru malah kurikulum Merdeka itu bertujuan untuk menjadikan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat. Pelajar sepanjang hayat. Betul. Bagaimana itu Pak? Pelajar sepanjang hayat itu bagaimana Pak? Ya, jadi kan namanya kita berhadapan dengan perubahan ya, perubahan teknologi, perubahan zaman gitu ya. Kita harus mampu beradaptasi kan. Dan salah satu unsur yang paling penting dalam proses adaptasi itu adalah proses pembelajaran gitu ya. Ya sama seperti kita gitu. Mungkin dulu zaman saya masih kecil nggak kenal handphone gitu. Akhirnya sudah mulai zaman IT gitu, ada handphone, ada internet ya kan kita harus beradaptasi. Nah, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan itu kan tentu saja dengan belajar gitu kan. Sehingga ketika manusia itu sudah disetting sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat, mereka akan adaptif dengan perubahan-perubahan zaman yang terjadi. Seperti itu. Sehingga dalam kurikulum Merdeka ini kata kuncinya adalah bagaimana mengajarkan anak cara belajar gitu. Teach how to learn gitu ya. Jadi mengajarkan anak bagaimana cara belajar sehingga nantinya ketika mereka lulus, mereka berhadapan dengan perubahan zaman itu mereka bisa sangat mudah beradaptasi. Seperti itu. Kita memang mempersiapkan anak agar nanti setelah lulus ya siap beradaptasi terus ya Pak ya. Betul. Karena pekerjaan yang ada sekarang belum tentu nanti setelah lulus masih ada gitu kan. Bisa aja. Oh iya. Cara untuk agar mereka bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat itu caranya dengan cara apa Pak? Ya itu. Jadi
ini tentu saja membutuhkan peran aktif dari guru tentu saja untuk bisa memfasilitasi pembelajaran. Jadi bagaimana anak-anak itu dikenalkan cara untuk mengakses informasi. Gitu ya, cara untuk mengakses informasi, bagaimana mereka haus akan informasi, haus akan ilmu pengetahuan gitu ya, sehingga nantinya mereka akan terus mau belajar dan menjadikan bagaimana pembelajaran itu menyenangkan, sehingga anak juga tertarik untuk belajar. Karena mau tidak mau ke depannya ya mereka harus terus belajar gitu, harus mau belajar ketika nantinya mereka menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi mungkin di dunia secara umum dan juga di dunia pekerjaan yang akan mereka geluti. Seperti itu. Termasuk di SMK Tunas Harapan Pati kita melakukan penyesuaian, Pak. Salah satunya adalah dengan cara ini, Pak. Waduh. Ini ada produk dari SPW, Pak. Wah, Sekolah Pencetak Wirausaha SMK Tunas Harapan Pati. Ini Tara, Pak, minuman karya anak-anak. Kita adaptasi, Pak, karena memang saat ini kan sedang in atau minuman-minuman yang macam-macam itu, Pak. Ini salah satu produk dari kami, Pak. Monggo bisa dicoba, Pak. Wah, boleh. Wah, ya ini namanya Tara, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana, Pak, rasanya, Pak? Enak, segar sekali ya. Oh iya, Pak. Kita kembali ke kurikulum Merdeka, Pak. Nah, di kurikulum Merdeka itu kan kita salah satu fokusnya adalah bagaimana cara mendidik anak agar adanya bisa menguatkan proyek pelajar Pancasila, Pak. Proyek penguatan pelajar Pancasila. Nah, caranya bagaimana, Pak? Mungkin ada tips atau trik khusus untuk kami di SMK Tunas Harapan Pati maupun sekolah-sekolah yang lain, Pak, agar proyek ini bisa berjalan, goal lah, tujuannya bisa tercapai. Ya, baik. Yang pertama adalah memahami dulu ya esensi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu. Yang mana itu memang satu paket gitu ya, satu paket dengan kurikulum Merdeka gitu ya. Bagaimana menjadikan anak itu menjadi pembelajar sepanjang hayat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Itu dulu harus dipahami gitu. Sehingga dalam pelaksanaan proyek itu pembelajaran itu terpusat pada siswa. Gitu ya, sehingga siswa itu harus diberikan banyak kesempatan untuk mengeksplorasi, sehingga proyek-proyek yang diberikan juga harus sesuai dengan tema-tema yang memungkinkan siswa itu bereksplorasi. Artinya tidak terpusat hanya pada guru saja gitu. Jadi bukan gurunya terus yang istilahnya membimbing, menuntun gitu, tetapi bagaimana guru itu hanya menginisiasi. Menginisiasi, kemudian berikutnya siswa lah yang menjalankan sesuai dengan prosedur atau alur proyek yang sudah disiapkan oleh guru sebagai fasilitator tersebut. Fokusnya pada siswa, Pak ya. Betul. Itu yang mungkin menjadi kunci. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana guru-guru yang terlibat dalam fasilitasi P5 itu mau berkolaborasi gitu ya. Kalau misalnya guru-gurunya jalannya sendiri-sendiri, ya saya tidak yakin proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya juga berjalan efektif. Karena memang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini membutuhkan pemikiran banyak orang gitu ya, banyak orang. Kemudian juga perlu dievaluasi secara terus-menerus, karena bisa jadi proyek-proyek yang sudah kita rancang pada masa ini bisa jadi masa beberapa yang tahun yang akan datang sudah tidak relevan lagi. Seperti itu. Itu. Wah, terima kasih Pak Taufik atas luar biasa ilmunya ini. Sebenarnya saya pengen ngobrol lebih panjang lagi, tapi memang karena waktu kita terbatas ya, mohon maaf, kapan-kapan kita lanjut lagi. Siap. Terima kasih Pak Taufik atas kehadirannya di TH Podcast di sela-sela kesibukan yang luar biasa ini. Terima kasih. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju. Siap, ya. Betul. Untuk terakhir Pak, mungkin ada pesan khusus untuk Sobat TH yang ada di rumah atau anak-anak seluruh Indonesia, Pak. Ya, jadi untuk anak-anak ya, khususnya siswa SMK yang ada di seluruh Indonesia, ya, kita harus pahami bersama bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah gitu ya, kemudian juga pemerintah dalam hal ini bermuara pada bagaimana meningkatkan kebekerjaan untuk kalian gitu ya, kemampuan untuk bisa beradaptasi, kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, untuk bisa memenuhi kebutuhan dari dunia kerja atau industri gitu. Yakinkan itu dulu, yakinlah bahwa kami tidak akan menjerumuskan kalian gitu ya, dan tentu saja
kita perlu berkolaborasi bersama untuk meningkatkan mutu dari pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi. Itu jangan menyerah untuk belajar, jangan berhenti untuk mengeksplorasi apa-apa saja yang ada di sekitar kita gitu, dan jangan berhenti dan juga jangan berpuas diri. Jangan berpuas diri dengan pencapaian yang dimiliki dan terus berupaya untuk berkontribusi pada pengembangan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di sekitar kita. Sehingga nantinya kita sebagai insan SMK itu tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tetapi juga memberikan dampak bagi lingkungan sekitar dan khususnya Indonesia dan juga dunia pada umumnya. Saya rasa mungkin itu sedikit aja. Terima kasih Pak Taufik atas kehadirannya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata dan salah ucap. Sama-sama saya juga. Baik Sobat DH, itu saja yang dapat kami perbincangkan. Semoga apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat bagi kita semua. Dari saya Ahmad Sobiron, sampai jumpa lagi di DH Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel SMK Tunas Harapan Pati.